Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan kembali membahas soal isu ijazah Bapak Jokowi yang katanya dicetak di Pasar Pramuka. Tentu isu ini sampai saat ini masih menjadi trending topik ya. Nah, pernyataan itu ini bermula dari seorang politisi PDIP yang bernama Bitor Suryadi yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini dicetak di Pasar Pramuka. Nah, baru-baru ini politisi PDIP yang lain sudah membantah pernyataan dari Bitor Suryadi bahwasanya tidak benar ya ijazah Jokowi ini dicetak di Pasar Pramuka. Karena kemarin Bitor Suryadi ini kan mengatasnamakan dari politisi PDIP, jadi publik ini menduga bahwasanya PDIP juga terlibat dalam pemalsuan ijazah Bapak Jokowi. Oleh karena itu, politisi PDIP yang bernama Prasetyo Edy dan kemudian juga ada yang bernama Denny ini sudah membantah dengan tegas bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bitor tersebut tidak lain hanyalah sebuah kebohongan belaka. Jadi sudah jelas ya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bitor ini adalah sebuah kebohongan. Dan mungkin saja Bitor ini bersekongkol dengan Rismon dan juga kawan-kawan untuk mendiskreditkan Bapak Jokowi melalui isu ijazah palsu ini. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita simak dulu video berikut ini. Apa yang dilakukan atau disampaikan oleh Roy Suryo, Rismon Siani Perces itu benar. Berarti dia mendukung, dia juga ikut membicarakan tentang ijazah Pak Joko Widodo itu palsu. Karena pernyataannya, saya yakin. Ada kalimat yakin. 100% dia menyetujui ijazah Joko Widodo, Pak Joko Widodo itu palsu. Oh, ada statement itu? Yes. Jejak digitalnya? Jejak digital. Tadi pagi saya cek kembali. Berarti dia sudah framing ya? Dia sudah memframing. Nah, yang pertama, kalau kita melihat dari rekam jejak, memang dia politisi senior PDIP. Kita tahu host, PDIP 20 menikmati hasil daripada Pak Joko Widodo. Terus, kalau memang dia mengatakan bahwa ataukah dia menyindir atau menyambungkan, mensinkronkan dengan persoalan ataukah kasus-kasus para politisi PDIP yang lalu yang katanya ijazahnya palsu juga dibuat di Pasar Pramuka. Hari ini Pasar Pramuka menjadi trending topik. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, dia mengarahkan bahwa Jokowi bisa jadi Jokowi punya ijazah dicetak di Pasar Pramuka. Kenapa? Ternyata dia sendiri ikut ke UGM bersama dengan Roy Suryo CS, ikut ke Solo, geruduk rumah Pak Joko Widodo, dan karena waktu ke rumah Pak Joko Widodo ataupun ke UGM, mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas menurut mereka, sehingga tidak ada rasa puas. Karena tidak puas, makanya mereka angkat suara. Dan dari situ mereka mengklaim bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini palsu. Itu salah satu. Yang kedua, nah, dari situlah saya akan menilai bahwa Pak Bitor ini orang yang lupa diri. Yang kedua, ini hukum akan kembali menjerat dia. Dia sementara mensusahkan diri sendiri. Kenapa? Ketika dia meyakini bahwa pernyataan Rismon Sianipar atau Roy Suryo CS palsu, maka dia sendiri mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Adik tahu dari mana bahwa Bitor itu memang ikut dalam rombongan Roy Suryo waktu menggeruduk rumah Pak Jokowi itu? Dia sendiri yang mengatakan. Dia sendiri yang mengaku? Ada videonya. Oh. Jadi tidak bisa dibohongi. Dia sendiri ikut ke sana. Ada videonya? Ada. Di salah satu podcast. Salah satu podcast, dan dia sendiri mengatakan bahwa ikut dalam tim pergi ke UGM, pergi ke Solo. Saya tidak tahu apakah itu mereka bawa surat izin. Kalau kita mau aksi, demo kan harus surat izin ke Polda. Artinya saya datang ke rumah abang, kan saya harus ketuk pintu dulu. Izin, saya mau berbicara. Kalau datang secara tiba-tiba, di dalam hukum bicara, niat baik atau niat
tidak baik. Kalau niat tidak baik berarti ada rencana jahat dong. Rencana tidak baik di belakang. Otomatis Pak Joko Widodo secara pribadi dirugikan. Maka dirugikan, Pak Joko Widodo punya hak hukum untuk melaporkan mereka. Mereka datang di sini tidak pernah izin, tidak pernah hubungi saya, kok tiba-tiba datang. Ada apa? Apa maksud mereka? Betor salah satunya. Kalau saya juga menonton itu, Ade, pernyataan atau cerita Betor ini ya di salah satu podcast yang memang dia membuat semacam sejarah ketika pertama kali Pak Jokowi itu saat mendaftar sebagai cagup DKI waktu itu. Mereka istilahkan ada geng Solo. Geng Solo ya. Ada namanya Denny atau Widodo ya. Ya, nama Denny juga disempat saya catat di sini. Tetapi kalau kita lihat bahwa itu adalah bukti, sebenarnya nggak ada bukti, itu hanya cerita. Cerita. Ya, dia hanya mendengarkan dan dia tidak ikut ya di dalam peristiwa itu. Tetapi persoalannya adalah kenapa cerita seperti itu dia ungkap di ruang publik lewat media. Podcast seperti kita ini adalah media. Karena kita bisa disaksikan oleh siapapun yang punya kanal YouTube. Mau dimanapun dia, mau di lubang Antartika pun kalau ada internet di sana dia bisa tonton. Kan begitu, Bung. Nah, itu kalau menurut Bung, dia mewakili PDIP partainya atau dia atas nama pribadi itu? Karena PDIP pun sampai sekarang tidak merespon atau tidak merasa itu adalah sikap PDIP. Gimana Bung Mulyadi? Baik. Sebelum saya sampai ke situ Bang, saya lanjut. Ternyata ada pernyataan yang saya catat di sini. Iya. Dia sendiri mengatakan bahwa pulang dari Solo, dia bertanya kepada kawan-kawannya soal ijazah Pak Joko Widodo. Artinya dia sementara fokus konsentrasi untuk mencari tahu titik kebenaran ijazah Pak Joko Widodo benar atau tidak. Nah, dia bertemu tadi abang sebutkan benar, Denny. Denny itu siapa? Politisi DKI. Sekretaris kemenangan Pak Joko Widodo ketika maju Pilkada Jakarta. PDIP ya? Ya, Sama-sama dari kader PDIP. Kader PDIP. Katanya Denny. Nah, maka itu kita perlu cari tahu Denny. Tanyakan ke Denny, benar tidak memastikan kebenaran bahwa apa yang disampaikan ini benar bahwa mereka datang mencari tahu. Nah, dia sempat menyebutkan bahwa terus Pak Denny katanya menurut dia saya catat di sini karena UGM mengakui ini ada dua Bang. Antara Betor, Pak Betor dan UGM. Ada dua sisi yang berbeda. Yang sisi pertama dari pihak UGM ketika mereka ke sana, UGM mengatakan bahwa UGM mencetak atau memproduk ijazah Pak Joko Widodo. Secara hukum administrasi negara, ini hukum administrasi negara saya bawa. Hukum administrasi negara berarti ketika UGM mengatakan bahwa saya yang mencetak, kami yang mencetak, berarti sah Jokowi alumni UGM. Sah ya? Sah. Yang kedua, menurut keputusan Barreskrim Polri yang telah menghentikan laporan Egy Sujana, Betul. maka dengan demikian ijazah Pak Joko Widodo itu Asli. sah, ada dan asli. Dan Pak Egy Sujana dan kawan-kawan sampai hari ini belum bisa membuktikan ke Barreskrim Polri, makanya sudah dihentikan. Berarti dua lembaga ini sudah mengakui bahwa ijazah Pak Joko Widodo asli. Maka itu dia kaitkan dengan yang namanya persoalan pasar nih. Pasar, karena dia sendiri mengungkap. Dia geser. Ya, coba cek. Artinya dia mengarahkan orang, ini ada mengarahkan ke sana, merujuk. Cek ke pasar yang masa Ahok sudah membongkar atau merenovasi pasar Pramuka. Artinya dia sendiri mengatakan bahwa ijazah kader-kader PDIP yang pernah ada beberapa orang yang palsu, cetaknya di Pramuka. Bisa jadi diarahkan ke situ, cek di Pramuka. Tanya ke Pak Denny. Siapa tahu Pak Denny ikut mencetak ijazah Pak Joko Widodo di pasar Pramuka. Maksudnya. Nah, dari sisi PDIP sendiri hari ini yang punya kewenangan berbicara tentang persoalan mengenai mewakili PDIP kan harus dari instruksi ketua umum atau yang mewakili. Mewakili bahwa kami dari PDIP sekian-sekian dan sebagainya. Tetapi dia sebenarnya harus bawa individu. Individu sehingga menurut saya ketika kita masuk ke kaitkan antara persoalan Bambang Tri yang terbukti masuk karena ijazah ini tidak bisa membuktikan ke ruang publik. Masuk penjara maksudnya. Masuk penjara. Jadi
ketika saya catat secara legalitas punya mereka, punya UGM ada, tapi secara punya mereka palsu. Maka itu si Betor wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan. Pasalnya apa itu? Pasal yang dilaporkan saya mencatat di sini, Bang. Tidak boleh kita menggunakan pasal 10 karena saya mendapatkan informasi dari salah satu petinggi, salah satu advokat senior. Iya, iya. Saya melihat dia mencontohkan bahwa ada beberapa pasal yang layak kita pakai untuk mempidanakan dia, Pak Betor, maupun Roy Suryo dan lain sebagainya. Yaitu pasal 160 dan pasal 45A Junto 28E ayat 2. KUHAP. Ancamannya, iya. Kalau 28E ini bukan KUHAP tetapi dia lebih ke Undang-undang ITE. ITE. Ada di sini, Bang. Kita buka, kita bacakan. Saya bawa undang-undang di sini. Ada 3 di sini, undang-undang data pribadi, undang-undang informasi publik ini, undang-undang tentang ITE. Saya buka di pasal 45 atau 28. Saya bacakan biar teman-teman paham. Pasal 45. Iya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, terus mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, secara umum, publik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A, ada rujukan lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, artinya beliau sendiri menyampaikan, kita cek di pasal 28. Saya tadi cek semua. 27 kalau nggak salah. 28 ya? 28E. Nah, saya bawa undang-undangnya biar kita membacakan teman-teman dari yang lain. Ini saya sudah tandai. Pasal 28. Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan sama ya. Dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen yang berisi pemberitahuan bohong. Bohong. Atau informasi menyesatkan, ada kalimat menyesatkan. Yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen. Konsumen itu Jokowi itu sendiri. Dalam transaksi elektronik. Pasal 2. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja, ada kalimat dengan sengaja. Dan tanpa hak, kata tanpa hak di sini, Bang. Tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, lalu menimbulkan rasa kebencian. Ini kan mereka sementara mengumpan masyarakat untuk membenci Jokowi ini. Membenci Pak Jokowi Widodo melalui kasus ini. Ini kekurangan Pak Jokowi Widodo, masa ijazah palsu didukung? Jadi itu makna pasal itu tadi? Ya, makna. Karena ada, terus yang berikut saya baca lagi. Atau mempengaruhi, memarungi orang lain. Lalu, atau permusuhan terhadap individu. Tadi Pak Jokowi individu. Atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, dan disabilitas fisik. Tetapi ini kan sudah penjelasan kalimat berikut. Ancamannya apa? Ancamannya 6 tahun saya juga? catat di sini, ancamannya 6 tahun. 6 tahun. Itu ITE ya? Itu pasal ITE, Bang. Ini undang-undang ITE? ITE, ini Nah, pasal. kalau KUHAP ancamannya berapa? Yang KUHAP, tadi? saya kembali ke pasal yang tadi saya sebutkan. Di pasal 160 kita buka, Bang. Saya bacakan biar publik, kalau kita Biar ucap publik mereka tahu. tidak hafal. Jadi kita buka, kita bacakan secara langsung. Saya buka KUHAP pasal, tadi saya sudah catat, saya kirim di, bentar Bang, saya ambil HP, saya bacakan di sini. Penonton ruang konsensus pasti menunggu, ya kan? Kita ini Karena main data. Kita bicara dengan data, Ya, bukan dengan omon-omongan. Ya, data saya udah kirim di sini. biar penonton kita tahu pasal apa yang dilanggar oleh Betor Suryadi. Nah, ini saya sudah baca. Ada pasal mana tadi? 310, kalau 310 mengatur tentang pencemaran nama baik. Terus Yang tadi kalau berita bohong hoax. 160 deh kalau nggak salah. 160 atau 160 lain lagi. Yang tadi saya bilang awal tadi ada 310 dan 311. Sekarang yang kita pakai adalah 160 dan 45. 45 saya sudah bacakan. Ya, Kita bacakan 160. pasal 160 KUHP.
160 KUHP. Supaya tidak salah kita menyebutkan. Teman-teman saya bacakan. Mengatur tentang tindak pidana penghasutan. Kalimat penghasutan. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa di muka umum dengan lisan maupun tertulis. Itu kata kuncinya. Jadi Pak Betor sementara menghasut masyarakat untuk membenci Pak Joko Widodo seperti pasal yang tadi. Menghasut untuk membenci Pak Joko Widodo. Ada rencana atau niat tidak baik di sini.